Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, mungkin sebagian dari kawan-kawan pernah merasakan ketika kita menjerokan di jarak 20 meter, tetapi ketika berjarak 30 meter berubah jeronya menjadi bergeser ke kanan ataupun ke kiri. Nah, ini saya akan memberikan suatu tutorial yang bagaimana. Oke, lanjut, ikuti. Nah, ini kawan-kawan, ketika pemasangan teleskop yang tidak baik atau tidak simetris dari lensa depan sama belakang tidak sama, ini yang saya kasih unjuk, ini tidak simetris ya dari segi retikelnya ya. Tidak lurus dengan mounting dan chambernya, itu seperti itu. Nah, kawan-kawan, jadi ketika pemasangan teleskop tidak simetris, itu garis retikelnya itu tidak akan lurus dengan laras dari antara jarak yang berbeda-beda, dari jarak yang kita joringkan di jarak 20 meter sampai pun jarak yang lebih jauh, itu tidak akan sama. Nah, untuk di tayangan ini saya akan memberikan sedikit penjelasan masalah pemasangan teleskop yang tidak simetris, karena masih ada kawan-kawan saya yang menanyakan kok di jarak berbeda, saya jatuhan mimisnya berbeda. Saya kasih contoh ilustrasinya seperti ini ya. Ini di setting dengan jarak 20 meter untuk gearnya, akan jatuhan mimisnya seperti ini ya. Nah, ketika kita setting jaraknya ditambah ke jarak 30 meter, itu jatuhan mimisnya pun akan berbeda. Akan berbeda ke mil dot 1 kanan. Dia akan bergeser 1 mil dot ke kanan. Kalau misalkan di jaraknya ditambah 30 meter. Ini contoh soal ya, seperti itu misalkan. Itu akan bergeser mil dotnya ke kanan. Nah, apabila kita tambahkan lagi dengan jarak yang lebih jauh lagi, itu justru akan bergeser kembali. Dia akan bergeser kembali menambah mil dotnya ke kanan itu dengan antara 2 ataupun bahkan 3. Nah, ini misalkan ya seperti itu. Jadi kita pemasangan teleskop kalau tidak simetris ya resikonya seperti ini. Jarak makin jauh, jatuhan mimis pun pada titik mil dotnya itu akan bergeser. Nah, sekarang apa solusinya dan bagaimana cara untuk mengetahui bahwa teleskop itu sudah simetris dari segi pemasangan yang sudah sejajar dengan laras yang akan menghasilkan akurasi ataupun cara penyetingannya akan selalu sama dari antara jarak yang dekat sampai pun jarak yang jauh. Saya akan sedikit memberikan suatu gambaran ataupun contoh yang langsung terhadap teleskopnya itu seperti apa ya. Yang saya tadi berikan itu ya seperti itu contohnya. Ketika kita ngecek teleskop ini sudah sejajar ataupun sudah selaras, kita bisa mengetahui dari mana permasalahan teleskop itu bisa jadi tidak simetris, bisa dari mounting teleskopnya yang tidak baik ataupun yang cacat, bahkan dari pemasangan kita yang tidak memperhatikannya. Nah, ini kawan-kawan saya sedikit memberikan contoh dari dasar ilustrasi yang saya berikan, dan sekarang saya akan memberikan bagaimana cara pemasangan teleskop dengan contoh yang realita, apa saja yang perlu diperhatikan dan apa tindakan kita untuk meluruskan teleskop agar lebih simetris, agar lebih kita mudah untuk menyeting teleskop di antara jarak ke jarak, tidak ada perubahan ataupun tetap sama ketika pemasangan yang simetris. Nah, ini kawan-kawan teleskop yang sudah saya pasang, tetapi ini di sini agak sedikit tidak simetris ya, agak bergeser, nyerong ke kanan sedikit banget nih ya. Akan saya kasih unjuk bagaimana ini pemasangan yang kurang baik seperti ini contohnya. Kalau dilihat dari kasat mata sepertinya ini simetris lurus ya, tetapi kalau kita diperhatikan lebih detail lagi, nah dari kita retikelnya di belakang nih, di lensa belakang kita perhatikan di sini ada retikelnya, dan saya akan coba shot seperti apa ya. Nah, penampakan seperti ini itu sepertinya lurus ya, sepertinya simetris banget, udah pas pemasangan, tetapi kalau kita dicek lebih detail lagi, itu sangat berbeda dan kelihatan sedikit menyerong ke kanan. Nah, sekarang saya akan dicek dengan melihat retikel di lensa belakang. Nih, kalau ini hasilnya seperti menyerong lebih ke kiri sedikit ya. Nah, lebih ke kiri sedikit, dia agak menyerong, tuh ya, lebih nggak tahu berapa mili dia nyerong ke kirinya. Ini dilihat dari belakang ya. Sekarang kita lihat dari lensa depan. Nah, ini ya seperti ini ya. Kalau kasat mata ya emang seperti lurus, tapi ketika kita bidik itu sangat kelihatan banget nyerong ke kiri. Maka dari itu saya memberikan tampilan seperti ini. Silakan kawan-kawan dicek. Apabila pemasangan diusahakan retikelnya itu harus lurus dengan chamber, sejajar dengan alur laras. Nah, ini dilihat dari depan. Kalau dilihat dari depan saya mencoba dengan seperti ini. Nah, kelihatan itu agak nyerong ke kiri juga ya, karena berserong ke kiri. Nah, ini kelihatan banget ke kiri tuh ya.
saya kasih unjungnya. Nah, agak bergeser. Kalau saya lurusin harusnya di tengah tuh garis merah. Nah, karena saya kasih patokan dengan benang itu ya, benang kaput, posisinya udah jatuh di tengah-tengah, dan saya meyakinkan untuk diukur ya, untuk dibagi dua dari berapa senti. Ini dari hasil pengukuran ini 5 senti kurang 1 mili deh ya. Maka dari itu ini saya udah yakin patokan itu udah pas pada tengah-tengah. Tetapi jatuhan pada larasnya itu menyerong ke kiri. Nah, ini permasalahan ini ada di mana? Permasalahan ini biasanya ada di mountingnya. Itu udah saya cek dari retikel belakang sama lensa depan. Sekarang saya cek dari lensa di dalamnya ya. Kita lihat di dalamnya, ataupun retikel di depan, kita lihat di depan posisinya. Ini posisi saya sudah sangat benar-benar di tengah, tetapi ini kelihatan sama saya sedikit agak menggeser juga ngikut ke kiri. Nah, dari sinilah permasalahan akurasi akan tidak sama dari jarak ke jarak yang lebih jauh ataupun lebih dekat. Misalkan kita menjerokan dari jarak 30 meter sudah zero, udah pas. Tetapi ketika kita dijerokan, ketika kita menshoot ke jaraknya yang lebih jauh antara 60 meter, itu biasanya akan ikut bergeser. Mil dotnya entah berapa dot ya, 1 dot atau 2 dot itu akan ikut bergeser karena posisi pemasangan inilah yang tidak simetris, yang tidak lurus. Nah, jadi kawan-kawan, ini cara ngeceknya. Dan cara untuk menyelesaikan seperti ini biasanya ada pada mounting teleskopnya yang tidak ini ya, tidak pas ya. Entah pemasangan di chambernya nggak pas, entah di mounting teleskopnya agak sedikit cacat apa gimana. Saya juga belum tahu. Maka dari itu saya akan coba perbaiki ataupun saya kikis mounting teleskopnya biar sama, biar lurus. Nah, jadi kawan-kawan, ini cara saya untuk mengecek bagaimana ke tingkat keselarasannya, tingkat kesimetrisannya dalam pemasangan teleskop. Saya biasanya ngeceknya seperti ini, agar saya ini membuat gyro 30 meter, 60 meter, sampai pun lebih dari itu tetap lurus. Maka dari itu saya ceknya seperti ini. Makanya pengen seperti lurus terus dari di gyro 630 sampai ke berapa, harus pas, lurus, harus simetris, hasilnya pun akan sama, selaras. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih sudah menyaksikan tayangan saya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam sehat selalu.